Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah menulis sebuah puisi dengan temanya adalah virus corona. Dan kemudian kemarin kalian sudah memilih salah satu topik di antara dua topik yang tersedia. Nah dari topik tersebut ini saya sudah menilai semuanya dari puisi yang kemarin kalian kirimkan di Google Classroom. Nah, hari ini saya akan memberikan satu contoh sebuah puisi yang dibuat oleh salah satu teman kalian, yaitu Julia Sekar ya. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai pembelajaran bersama untuk pertemuan pada hari ini. Nah, yang pertama, ini topik yang dipilih dari Julia ini adalah virus corona melanda dunia. Nah, ingat ya, langkah-langkah dalam menuliskan sebuah puisi. Yang pertama kemarin adalah menentukan topiknya. Nah, topik sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, kalian akan mengembangkan puisi itu dengan cara menentukan diksinya terlebih dahulu. Nah, di sini Julia sudah menentukan diksinya, antara lain ada pandemi, kemudian virus corona, virus, vaksin, nyawa, paramedis dan sebagainya. Bisa kalian baca di sini sendiri ya. Nah, kemudian dari diksi-diksi tersebut, kemudian Julia ini mulai untuk mengembangkan diksinya menjadi sebuah puisi utuh. Ini ada coret-coretan dari hasil pengembangan diksi tersebut. Ini yang saya beri tanda kuning, ini adalah hasil dari pengembangan diksinya ya. Misalnya ini kan ada kata pandemi. Nah, kemudian di sini pandemi sedang melanda. Nah, kemudian ada kata misalnya di sini berduka. Nah, dunia sedang berduka dan lain sebagainya. Ini ada nyawa. Nah, telah melayangkan sejuta nyawa. Terus tadi di sini juga ada virus corona, karena virus corona. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi pertama tentukan diksinya, kemudian kembangkan diksinya. Ini sudah. Kemudian langkah yang ketiga, ini adalah menyuntik teks puisi. Dari hasil yang kedua ini, dari yang Julia tulis ini, kemudian ada beberapa yang disunting atau direvisi oleh Julia. Di antaranya pada lirik ini, telah melayangnya sejuta nyawa. Nah, ini kemudian oleh Julia ini diganti atau disunting menjadi atas melayangnya sejuta nyawa. Kemudian karena virus corona, ini akibat virus corona. Meski sangat kecil, ini bisa diganti dengan tak kasat mata. Nah, meski tidak merasakan akibatnya, meski tak merasakan imbasnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi menyunting puisi ini perlu untuk apa? Supaya bahasa dalam puisi ini bisa semakin indah lagi dengan adanya majas-majas, kemudian kata konkret dan lain sebagainya. Nah, setelah disunting, puisi hasil dari Julia ini hasilnya seperti ini ya. Judulnya adalah Pandemi Sedang Melanda. Nah, ini coba diperhatikan dengan saksama ya anak-anak ya. Yang pertama, pandemi sedang melanda, dunia sedang berduka atas melayangnya sejuta nyawa akibat virus corona. Pandemi sedang melanda, virus terus mencari mangsa. Kemudian, meski tak kasat mata, ia sangat berbahaya. Pandemi sedang melanda, dunia sedang tak baik-baik saja. Banyak orang kesulitan bahkan untuk mencari sesuap pangan. Pandemi sedang melanda, para medis sedang berperang. Walau banyak yang tumbang, mereka terus berjuang. Pandemi sedang melanda, meski tak merasakan imbasnya, mari kita berjuang bersama demi pulihnya dunia. Nah, ini adalah puisi jadinya dari Julia. Nah, saya sudah membaca, kemudian saya sudah menganalisis. Ini saya berikan catatan. Catatan ini saya tuliskan berdasarkan apa yang ditulis oleh Julia. Nah, catatan saya adalah ini ya, diksi-diksinya ini masih ada yang perlu dihilangkan dan diganti sehingga bahasa puisi bisa menjadi lebih indah lagi. Nah, lirik pandemi sedang melanda tidak perlu ditulis pada setiap baitnya ya. Karena apa? Karena dari judulnya saja kan sudah pandemi sedang melanda. Nah, judul itu sebenarnya sudah mencerminkan isinya. Jadi walaupun tidak dituliskan untuk setiap liriknya,
itu sudah mencerminkan isi dari puisinya itu bahwa pandemi itu sedang melanda. Maka kemudian hasil akhirnya saya sunting seperti ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini kan ada perbedaan ya antara bentuk yang Julia tuliskan dengan hasil yang sudah saya analisis. Ini seperti ini ya. Jadi di awal bait itu Julia menuliskan pandemi sedang melanda di bait 1. Kemudian di awal bait 2 pandemi sedang melanda. Di awal bait ketiga pandemi sedang melanda lagi. Nah, jadi setiap awal bait Julia ini menuliskan pandemi sedang melanda. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa. Sehingga hasil jadinya setelah saya sunting itu seperti ini anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan ya. Ya. Pandemi sedang melanda. Dunia sedang berduka. Nah, jadi langsung saja pada ini ya. Dunia sedang berduka atas melayangnya sejuta nyawa. Ini ada yang saya ganti. Tadi kan akibat ya, saya ganti dengan kata sejak. Sejak hadirnya corona. Ini tidak usah diberi kata virus karena corona itu sudah nama virus. Jadi seperti itu ya. Tadi kan pada hasil yang dituliskan oleh Julia, akibat hadirnya virus corona, saya ganti menjadi sejak hadirnya corona. Jadi bahasanya lebih singkat lagi. Kemudian yang bait kedua, virus terus mencari mangsa. Meski tak kasat mata, ia sangat berbahaya. Dunia sedang tak baik-baik saja. Banyak orang kesulitan untuk mencari sesuap pangan. Para medis, nah ingat tadi penulisan para medis oleh Julia itu diberi spasi, tapi yang benar adalah para medis. Ini jadi satu kata ya. Para medis sedang berperang. Walau banyak yang tumbang, mereka terus berjuang. Meski tak merasakan imbasnya, mari kita berjuang bersama demi senyuman dunia. Nah, ini ada yang saya ganti. Tadi di larik yang ditulis oleh Julia, ini demi pulihnya dunia, kemudian saya ganti menjadi demi senyuman dunia. Nah, demi senyuman dunia ini memunculkan majas personifikasi seperti itu ya. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa kita di dalam menuliskan sebuah puisi ini setelah kita sunting, mungkin menyunting itu tidak hanya selesai dalam satu kali, bisa disunting lebih dari satu kali. Contohnya dari yang Julia tulis tadi sebelumnya sudah Julia revisi, tetapi setelah saya baca lagi hasil jadi puisi dari Julia itu ternyata masih bisa disunting lagi, sehingga hasil akhirnya dari puisi Julia ini seperti ini anak-anak. Nah, itu yang akan kalian lakukan pada puisi kalian sendiri-sendiri. Kemarin saya sudah memberikan catatan pada LKPD yang kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, itu silahkan dijadikan pembelajaran ya. Begitu anak-anak kurang lebihnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, jadi ada satu catatan yang perlu kalian ingat, bahwa bahasa puisi ini adalah bahasa yang singkat dan penuh akan makna. Jadi semakin kalian itu menulis puisi dengan bahasa yang singkat, padat, tetapi mengandung banyak makna, itu akan lebih indah dan akan lebih baik puisi yang kalian tuliskan tadi. Seperti contohnya ini tadi ya. Dari judulnya pandemi sedang melanda. Ini tidak perlu setiap awal bait diberi larik pandemi sedang melanda. Jadi kata pandemi sedang melanda itu dihilangkan saja. Seperti itu contohnya. Kemudian ada beberapa kata yang diganti, ada beberapa kata yang dihilangkan, seperti itu. Itu cara kita dalam menyunting sebuah puisi. Sampai di sini semoga paham ya anak-anak. Sekarang silahkan kembali ke LKPD kalian lagi gitu. Terima kasih.